Bersyukur Tuhan buat sepanjang minggu ini Tuhan yang telah kami lalui Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami, tapi semua berkat kebaikan-Mu, pertolongan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Biar ini menjadi kerinduan kami Tuhan, untuk selalu mengejar hadir-Mu dalam hidup kami Tuhan. Selalu menempatkan Kau menjadi prioritas utama dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kata wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku Kau pun menunggu. Satu sosok pribadi yang mencintai dan mengasihi kami lebih Tuhan. Suatu kasih yang abadi yang kami dapatkan. Mengikuti kebaikan-Mu,
kebesaran-Mu Tuhan, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, lekat memandang wajah-Mu, wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu. Yes Tuhan, mengejar hadir-Mu sepanjang hidupku, membawa semuaku, hadir-Mu dalam hidupku. Katakan sekali, yes. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa semaku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar. Yes Tuhan, saya undang jemaat untuk bisa bangkit berdiri. Katakan sekali lagi, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, hadir-Mu dalam hidupku, dalam hidupku, dan membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu dalam, sekali lagi, mengejar hadir-Mu Tuhan, hadir-Mu dalam hidupku. Oh, mengejar hadir-Mu Tuhan, mengejar kebaikan-Mu dalam hidupku, dalam hidupku Tuhan. Saat ini kami mau bersyukur Tuhan, pagi ini kami mau datang Tuhan, membawa persembahan pujian kami, sebab Kau baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, buat hari-hari yang telah kami lalui Tuhan, buat setiap padang gurun Tuhan yang kami lalui Tuhan, yang kami hadapi dalam hidup kami Tuhan. Setiap pertolongan-Mu selalu nyata dalam hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pagi ini Tuhan kami mau naikkan syukur kami Tuhan, kami mau naikkan sembah kami, kami mau naikkan pujian kami Tuhan. Oh, sing haleluya, sing haleluya.
dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang sekali lagi katakan, ku nyanyi hosana, hosana bagi Rajaku yang duduk di atas. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Bagimu Tuhan, sebab Kau layak dipuji, satu layak disembah. Terima kasih Tuhan. Kami umat percaya Tuhan, siap memulai ibadah ini Tuhan. Kami bersorak bagimu Tuhan. Hai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan serahkan ibadah ini. Haleluya, amin. Yes, berikan kemuliaan pada Tuhan sekali lagi. Lambaikan tanganmu, angkat tanganmu, katakan Tuhan itu baik. Yes, Tuhan itu baik. Sekarang nyanyikan kebesarannya, nyanyi bagi Dia. Yes, angkatlah suaramu, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Bentar saudara, lagu ini mengatakan tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Amin. Ada yang membawa beban pagi ini? Sama, saya juga membawa beban, tapi kita mau bersuka buat Tuhan. Amin. Yes, katakan angkatlah suaramu, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kuat khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kuat khawatir, sebab Dia sanggup. Here we go. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak dapat melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Yes, katakan angkatlah suaramu, angkatlah
kau kuatin, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Katakan, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Katakan, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah dapat melawat kita. Nyanyi bagi Dia, sing, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Katakan, sing. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir umur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Katakan dengan sukacita, kan menari dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Katakan, kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Yes, dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Yes, dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang. Sekali lagi katakan, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan, selamanya. Yes, sebab Allah yang kita sembah, sebab Allah yang besar, amin. Sebab Allah yang kita sembah, Allah yang maha besar. Sebab Kau Allah besar dalam hidupkan kami, Tuhan. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan layak terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala musuh. Katakan, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji.
ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Katakan, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghentikan segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Katakan, sebab Tuhan Maha Besar, yes, dan sangat terpuji. Saya mau lihat tangan-tangan di atas di skala Allah, yes. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Kau Allah yang besar dalam kehidupan kami, Tuhan. Selidiki hati kami, Tuhan. Selidiki lagi hati kami, Tuhan. Apakah kami sungguh mengasihi Engkau, Tuhan? Apakah kami sungguh menaruh harapan kami kehadap Engkau, Tuhan? Terus ujilah kami, Tuhan. Ujilah kami lebih lagi, Tuhan. Kami gak bisa lari dari kasih-Mu, Tuhan. Kasih-Mu, kebaikan-Mu selalu menaungi kami, Tuhan. Tuhan, Kau baik, Tuhan. Ya, Kau baik, Tuhan. Yes, Tuhan. Kami siapkan hati kami, Tuhan, untuk menerang firman-Mu. Berbicara lebih dalam lagi, Tuhan. Tegur kami lagi, Tuhan. Tegur kami lagi, Tuhan. Yes, Tuhan. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Katakan, selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku,
tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap. Aku lihat kebaikanmu tak pernah habis hidupku. Kau dapati aku tetap. Katakan sekali lagi, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Dan kau mendapati kami tetap setia Tuhan dalam perjalanan pertandingan iman kami Tuhan. Kami gak mau tertinggal Tuhan. Biarin menjadi kerinduan kami Tuhan untuk terus maju mengejar hadir-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Berjalan dalam pertandingan-pertandingan iman Tuhan. Haleluya Tuhan. Bawa kami lebih lagi Tuhan, lebih lagi Tuhan. Bawa kami terus bisa merasakan kebaikan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapat. Katakan sekali lagi, telah kulihat. Saya serahkan kepada hambanya. Kau dapati aku. Sekali lagi, kau dapati haleluya. Terima kasih Bapa yang ada di surga. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami saat ini Tuhan. Ketika kami naikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan, hadirat Allah ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Dan satu kerinduan kami ya Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan.
Dan kami percaya ketika hati Tuhan disenangkan, ada sesuatu yang Engkau kerjakan dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan. Biar setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan ini bagaikan dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Bapa. Dan saat ini kami mengundang kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami semua, sehingga kami rasakan sukacita dan damai sejahtera yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Kami percaya tidak ada kuasa lain di tempat ini. Hanya kuasa Tuhan yang bekerja dan berkarya di tempat ini. Setiap bentuk kuasa kegelapan yang mengalihkan perhatian di tempat-tempat yang lain, kami ikat, kami tengking di dalam nama Yesus Kristus. Engkau keluar dari tempat ini. Berikan kebebasan untuk kami memuji dan menyembah. Berikan kami hati seorang hamba. Berikan kami telinga seorang murid untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Dan kami akan sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Rohani yang sudah mempercayakan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Allah di pagi hari ini. Sebagai pelayan Tuhan, sebagai orang percaya, saya tidak bisa tolak. Tetapi yang sebenarnya di dalam hati kecil saya, Bapak Gembala mau tunjuk ponakan kami, Bapak Tri. Tetapi saya lihat lebih berat tertuju kepada saya. Sebagai orang percaya, sebagai mantan prajurit juga, saya harus taat dan disiplin terhadap perintah. Puji Tuhan. Terima kasih. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Allah, saya memperkenalkan diri. Nama kecil saya Fritz Marga Barens. Istri saya adalah kakak dari Ibu Rohani di tempat ini. Yang kami kenal panggilan Fani. Mamanya ya, mama dari Ibu Rohani ini, Pendeta Dorsila Mumu, adalah adik dari istri saya. Jadi kami ini adalah om ya. Dan kami juga sebagai pelayan Tuhan yang turut membantu dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, walaupun bukan gembala ya. Dan saudara, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Allah, saya akan ceritakan sedikit mengapa kami hadir di tempat ini. 3 hari sebelum pernikahan dari Bapak Gembala di tempat ini, kami sudah berada di Medan. Dari Medan kami datang Jakarta, kami sudah berputar sampai Surabaya, kembali ke Jakarta, sambil menunggu acara puncak kemarin di tempat ini syukuran. Jadi sudah cukup lama, hampir 1 bulan. Dan kami punya rencana 1-2 hari kami akan kembali ke Manado. Dan kalau hari ini saya dipercayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Allah, saya tahu ini adalah rencana Tuhan dalam hidup kami.
Profesi saya, saudara, sebagai pelayan Tuhan. Tetapi basic dulu saya adalah sebagai prajurit, ya. Walaupun saya sebagai prajurit dulu, tetapi saya tetap melibatkan diri dalam tugas-tugas pelayanan. Membantu dalam tugas pelayanan sebagai koordinator rayon, membantu di altar, saudara, dan sangat luar biasa. Dan saya sudah cukup lama pensiun, ya. Udah dari 2004 saya sudah pensiun dari prajurit. Tetapi puji Tuhan, kalau saat ini saya masih bisa berdiri, ya sangat luar biasa. Sudah lansia, tetapi Tuhan masih berikan kekuatan. Dan kami percaya ini bukan kekuatan kami pribadi, tetapi Tuhan yang Maha Kuasa yang memberikan kekuatan kepada kami. Haleluya. Begitu banyak hal yang kami alami sepanjang hidup saya, ya. Banyak yang mengecewakan, saudara, ya. Banyak hal yang kami hadapi dalam hidup ini. Tetapi kami tetap setia melayani pekerjaan Tuhan. Saya waktu masih tugas, saudara, saya dengan istri, anak-anak saya masih kecil-kecil, saya harus bawa ke rayon, saudara. Lewati hutan-hutan, saudara. Kadang-kadang teman-teman saya katakan, kamu gaya pendeta. Saya katakan bukan seperti pendeta, karena kerinduan kami mau melayani Tuhan. Sekian lama Tuhan tidak pernah menjawab, saudara, doa-doa yang kami naikkan kepada Tuhan. Tetapi ketika kami sudah di usia tua, kami rasakan jawaban Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Saya mau katakan, barangkali Ibu Rohani sini tahu keberadaan kami. Kalau Bapak Gembala nanti barangkali mau ambil waktu mau ke Manado, akan tahu bagaimana keberadaan kami. Tetapi sangat luar biasa yang Tuhan memberkati kami, suami istri, anak-anak kami diberkati karena setia di dalam Tuhan. Oleh karena itu dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, apapun yang diperintahkan oleh hamba Tuhan, kerjakan saja, ya, kerjakan. Doa-doa yang kita naikkan bukan bagaikan makan cabai langsung pedis. Lama kelamahan, tetapi Tuhan pasti jawab. Asalkan kita berdiri di dalam kebenaran firman Allah. Puji Tuhan. Nanti yang lain kami akan tambahkan sebentar. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Allah yang kami ambil di dalam kitab 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua ayat pertama sampai ayat yang kelima. Lembaga Alkitab memberikan judul Yesus Kristus Batu Penjuru. Kalau baca firman Tuhan berdiri atau ya, kami mengundang kita bangkit berdiri menghormati pembacaan firman Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dan saudara mengikuti di dalam Alkitab kita masing-masing. Ayat pertama, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah.
Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Allah ini kami ambil di dalam kitab 1 Petrus, dan saya akan memberikan judul di dalam ayat yang kelima. Dia katakan demikian, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Jadi saya akan berikan judul dipergunakan sebagai batu hidup. Apakah saudara-saudara bersedia dijadikan sebagai batu yang hidup? Saya kira saudara, kita semua suka, saudara. Berbicara tentang kebenaran firman Allah, kita menjurus kepada batu ini, saudara. Kalau berbicara batu itu tidak asing bagi kita, saudara. Tetapi batu yang dipakai dan akan digunakan menjadi suatu bangunan itu dikatakan batu yang hidup, karena batu itu dipergunakan. Tetapi ada juga batu-batu yang sampai saat ini kita lihat tidak dipakai di dalam pembangunan. Kenapa tidak dipakai? Karena tidak dibutuhkan. Itu disebut sebagai batu yang mati. Nah, kalau kita sekarang berada di dalam gedung gereja ini, bangunan yang kapasitasnya cukup besar, saudara. Sejak ini dibangun sampai selesai, berapa banyak batu yang kita pergunakan untuk membangun rumah ibadah ini. Mulai dari batu yang besar, batu dasar, sampai batu yang kecil, kerikil. Ini beratus-ratus ribu batu yang dipergunakan untuk dijadikan sebagai bangunan. Nah, saudara-saudara, Matius 18 ayat 30 dia berkata, di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. 2-3 orang berkumpul memanggil nama Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Sedangkan kita yang hadir ini bukan cuma 3 orang, lebih dari 3 orang. Saya percaya Tuhan ada di tempat ini. Saya percaya hadirat Allah ada di tempat ini. Lewat pujian dan penyembahan saya rasakan bahwa Tuhan ada bekerja di tempat ini. Ada kuasa yang bergerak di tempat ini, saudara. Nah, saudara, siapa yang hadir? Adalah Yesus, di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam namaku, maka Yesus ada di tempat ini. Saya percaya Yesus ada di tempat ini. Nah, saudara-saudara, yang kedua, batu yang disusun-susun itu adalah menjadi satu bangunan yang besar. Bangunan yang besar ini adalah bangunan rohani yang kita bisa katakan sebagai tempat ibadah atau gereja. Kemudian saudara, sudah ada gereja, di dalamnya siapa? Yang di dalamnya adalah jemaat Tuhan atau jemaat sebagai rumah Allah. Kenapa dikatakan jemaat sebagai rumah Allah? Karena firman Tuhan berkata bahwa kita ini adalah tubuh kita ini sebagai bait Allah. Kalau kita sebagai bait Allah, di dalamnya ada kuasa Roh Kudus yang bekerja. Kita orang-orang percaya yang ada di tempat ini, saya percaya ada kuasa Roh Kudus yang bekerja. Orang yang ada di dalam Tuhan ada Roh Kudus, dan jemaat Tuhan ini adalah disebut sebagai rumah Allah, rumah Tuhan. Amin. Saya percaya saudara, ketika kita dikatakan sebagai rumah Allah,
sebagai rumah Tuhan, kita sangat suka. Sebab pasti kalau di mana ada rumah Allah, di mana ada rumah Tuhan, Tuhan ada di tempat ini. Haleluya. Saudara-saudara, menjadi gereja yang sempurna, menjadi rumah Allah, ada 4 hal yang harus kita kerjakan dalam hidup ini. 4 hal. Ya. Hal yang pertama, syarat untuk dipakai Allah. Kita jemaat Tuhan di sini, kalau kita ingin mau jadi mitra dengan Allah, ada syaratnya, saudara. Apa syaratnya, saudara? Syaratnya kita baca di dalam ayat yang pertama. Dia katakan, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Ada 5. Dia bilang buang. Yang dikatakan buang bukan cuma kebetulan ini saya ada ballpoint di sini. Yang dikatakan buang cuma bukan begini, dibuang. Sewaktu-waktu bisa diambil lagi. Tetapi yang dimaksudkan dengan buang, kita copot dari tempat ini, kemudian kita lempar ke sampah. Jadi 5 hal ini kita harus buang benar-benar di dalam hidup kita kalau kita mau dipakai oleh Tuhan. Menjadi batu yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Syarat yang pertama tadi. Syarat yang kedua kita buka di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Dia berkata demikian. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ayat yang ke-6. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal yang sama. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Saya tidak lepas dari itu, saudara. Saya menjadi Pantekosta pada waktu itu saya menikah dengan istri saya. Dan pada waktu itu saya seorang prajurit, saudara. Tujuan saya hanya menikah. Habis menikah yang penting mau jadi apa, yang penting sudah menikah aja. Tetapi saya tidak tahu, tiba-tiba saya dibawakan menikah dan diberkati di GPDI, saudara. Tepatnya di Sario adalah Bapak Pendeta Niki Sumual. Saya berkat di situ. Dan menurut informasi cerita dari istri saya bahwa Bapak Pendeta Rantung senior itu juga mantan dari sana. Dan saya sudah kenal lama, sejak tahun 80-an. Bapak Rantung, Pendeta Rantung senior itu tahun 80 menjadi penginjil yang luar biasa di Kota Bitung, ya, di tempat kami tinggal. Saya sudah kenal, oh ini Pendeta Dolfi Rantung. Saya kenal sekali. Dan sangat luar biasa, saudara. Nah, saudara, kehidupan kita yang lama di dalam firman Tuhan ini dia berkata, karena itu matikan dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Matikan segala sesuatu yang duniawi yang ada di dalam hidup kita. Yang pertama percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan yang sama seperti penyembahan berhala. Amin. Kalau itu tidak dibuang dalam hidup kita, jangan harap Tuhan mau pakai kita sebagai batu yang hidup. Amin. Jangan harap. Jangan harap kita mau diberkati kita.
Karena banyak dibilang orang-orang yang ada di dalam Tuhan menjadi predikat sebagai anak Tuhan itu akan diberkati. Jangan harap begitu banyak anak-anak Tuhan, begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang sampai saat ini belum diberkati oleh Tuhan. Bertanya kepada firman Allah, ya, bertanya. Dan hidup itu yang kita lalui, hidup yang lama itu yang kami lakukan, itu kami sudah rasakan. Buang. Kalau ini dikatakan matikan. Kalau tadi dikatakan buang, ini matikan, saudara. Kalau berbicara matikan, saya terkesan. Anak Febe itu, ya, dengan kami suami istri dengan anak Febe, dan ada satu anak kami ke Surabaya. Beberapa hari yang lalu kami ada di Surabaya, saudara. Waktu kami sampai di rumah mereka di Sidoarjo, anak Febe katakan sama Pak, ini rumahnya. Ini yang pohon saya ceritakan, itu pohon lengkeng, ya. Itu ada pohon lengkeng. Dari Manado, anak kami Febe sudah cerita-cerita, di pohon lengkeng ini saya mau potong. Dia subur tapi saya mau potong dia. Saya bilang, kenapa mau dipotong? Berbuah, sudah berbuah. Subur. Saya anggap ini cuma cerita-cerita aja, enggak benar. Tapi ketika kami tiba, dia bilang saya mau potong. Dan kemudian beberapa waktu sudah ada yang dipanggil untuk dipotong. Besoknya kalau tidak salah, besoknya sudah ada orang yang datang memotong pohon lengkeng. Padahal pohon lengkeng ini adalah tumbuh subur. Katanya sudah pernah berbuah dan pada saat itu sudah berbunga lagi. Kalau menurut saya menyesal mau dipotong. Apalagi istri saya, ya, dia paling marah kalau itu mau motong-motong tumbuh-tumbuhan yang sudah jadi, paling dia marah. Mau potong gampang, tetapi mau kasih tumbuh dia itu sulit. Kemudian disewa orang untuk memangkas. Pohon lengkeng itu tingginya seperti ini, saudara. Habis dipotong, kemudian dicabut dan dibuang. Kalau pohon itu cuma dipotong, dia bisa bertunas lagi dan bisa bertumbuh. Betul kan? Kalau pohon itu dipotong, dia bisa bertunas dan bertumbuh. Tapi menurut anak saya, dia suruh cabut. Dan betul-betul dicabut. Baru dikasih upah 200.000. Saya pikir-pikir, Febe, lebih baik kasih sama Pak, lebih baik Pak yang cabut kasih 200.000. Ya, itu upah satu kerjaan satu hari itu. Tapi saya tahu bahwa anak saya ini dia memberkati orang yang butuh. Habis dipotong dia bilang, ini Pak lagi ada satu binatang yang dari tahun lalu dicerita, ada tokek di situ. Tokek itu berdiam di situ terus. Saya pikir iya kan, ada tuh tokek ada cerita dari 2 tahun lalu. Wah ada. Nah saudara-saudara, secara manusia saya menyesal itu mau dicabut. Kenapa harus dicabut? Dia sudah pernah berbuah dan buah lengkeng itu adalah bagian dari kesukaan saya. Saya suka sekali itu. Tapi mengapa dicabut? Dia bilang, Pak, kalau ini tidak dicabut, yang saya minta dulu ada tanam lengkeng yang akulasi. Bukan lengkeng yang begini, kalau dia bertumbuh jadi besar dan pohonnya akan jadi besar. Ketika katanya kalau ini jadi besar, akar-akarnya bisa merambat dan bisa mengganggu bangunan-bangunan yang ada. Bisa rontok begitu. Saya pikir betul ya, akhirnya dicabut. Waktu itu sudah dicabut, penyesalan saya, aduh. Ya, kalau ini bisa dibawa di Manado, saya bawa di Manado. Mau tanam. Karena saya tanam lengkeng di sana, sudah 1 tahun lebih saya tanam begini. Usia ini sudah hampir 2 tahun masih begini terus. Ada di sana lengkeng. Ini omak yang siram-siramnya ada mau bertumbuh begitu terus. Ini sudah tumbuh subur dipotong. Nah, saudara, itu yang disebut, itu yang dikatakan ketika ini dia cabut, ini mengganggu dalam
dalam kehidupan yang ada di sekitar kita. Kehidupan kita anak-anak Tuhan kalau tidak dicabut yang tadi, itu akan berpengaruh kepada sekitar ini. Berpengaruh dalam pelayanan, dapat berpengaruh dalam usaha, berpengaruh dalam kehidupan rumah tangga. Ini apa yang berpengaruh? Kehidupan duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, dan penyembah berhala. Kalau tidak dicabut, ini akan membahayakan di dalam pelayanan, membahayakan di dalam rumah tangga, pasti. Dan hal-hal ini kami sudah lakukan dulu saya sudah lakukan itu. Tetapi ketika saya mengenal akan kebenaran Allah, kita lepas itu. Haleluya. Masih terikat, silakan lepas. Kalau kita mau dijadikan batu yang hidup. Yang ketiga, syarat yang ketiga, Kolose 3 ayat ke-8. Dia berkata demikian, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Dan jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Jadi itu perlu dilepas. Hal-hal itu harus dilepas, sangat berbahaya dalam hidup kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Itu adalah perkara-perkara yang lama. Itu manusia yang lama kita harus lepaskan. Katanya kita sudah hidup baru. Kenapa itu yang lama masih kita tetap pegang-pegang? Lepaskan itu, saudara. Amin. Ayat yang ke-10 dia katakan, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jadi terus-menerus, ya, terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Dibangun, ada bangunan rohani. Jangan kehidupan rohani kita cuma begini terus, dibangun, saudara. Ayat yang ke-11, dalam hal ini tiada lagi orang Yunani, orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus ada di semua dan di dalam segala sesuatu. Katakan amin. Ketika kita diikat dalam satu kasih Kristus, tidak ada perbedaan lagi. Ini orang Yunani, ini orang Yahudi. Oh, ini pendetanya orang Manado. Oh, jemaatnya, oh, ibu rohaninya orang Batak Manado. Ini ada orang Jawa, ada anak sepupunya Bapak Tri. Kita tidak ada di sini. Oh, ini orang berduit, ini orang miskin, ini orang kaya, ini orang yang ada jabatan. Tidak. Kita yang ada di rumah Tuhan ini sama. Amin. Kita diikat di dalam kasih Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Oleh karena itu, saudara, biar kiranya kita buang semua hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita harus buang. Kalau kita tidak buang, itu akan mengganjal dalam hidup kita. Itu tadi adalah hal yang pertama. Hal yang kedua kita baca di dalam ayat pokok tadi adalah ayat yang kedua. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi hal yang kedua di sini dikatakan sama seperti bayi yang baru lahir. Saudara,
Jadi saudara, kalau kita menjadi seorang yang bayi, kehidupan anak yang bayi ini tergantung kepada ibunya. Ya, kalau ibunya rajin kasih makan, anak ini pasti gemuk. Kalau dia malas kasih makan, pasti kurang gizi anak ini. Ya, itu perlu dikasih makan. Makanan apa? Makanan yang bergizi. Jemaat Tuhan sini perlu dikasih makanan-makanan yang bergizi. Itulah firman Allah, saudara. Firman Allah, ketika firman Allah dikasih makan, kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, kita menjadi batu yang hidup. Amin. Menjadi batu yang hidup. Bukan menjadi batu yang mati. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Kita melihat saudara di dalam Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Di sini dikatakan dalam ayat ke-13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Yaitu apa? Kedewasaan penuh. Amin. Menjadi anak Tuhan itu betul-betul harus dewasa. Jangan cuma karena firman Tuhan disampaikan oleh gembala terus tersinggung, tidak mau masuk gereja. Ya, itu belum dewasa. Firman Tuhan bukan disampaikan kepada seseorang. Kami percaya ketika firman Tuhan dilepaskan oleh hamba Tuhan, itu roh Allah yang bekerja. Jangan selalu bilang, oh menyinggung. Tidak perlu mudah tersinggung dalam pelayanan firman Allah. Kita harus dewasa. Kalau kita dewasa, kita tidak perlu diombang-ambingkan. Ya. Banyak orang yang imannya tipis. Ketika ada masalah datang, bingung dia. Karena imannya kecil, imannya tipis. Tetapi kita punya iman yang besar di dalam Yesus Kristus. Kalau mau bilang permasalahan, bukan sedikit permasalahan yang banyak masalah yang kami hadapi dalam rumah tangga kami. Tetapi kami punya Tuhan yang selalu memberikan petunjuk bagi kita, memberikan jalan keluar. Jadilah anak-anak Tuhan yang memiliki kedewasaan penuh, bukan dangkal. Ya, kalau dangkal kita masih bisa diombang-ambingkan. Selanjutnya kita akan baca di dalam 2 Timotius pasal 3. 2 Timotius pasal 3 ayat 3 dan 4. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ini sikap orang-orang duniawi, saudara. Orang-orang yang belum dewasa jadi seperti ini, saudara. Banyak terjadi di dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Kalau di mimbar ini dalam pelayanan kelihatan kudus, tetapi setelah di luar tidak kelihatan kudusnya.
Saya saudara, Ibu Rohani sini tahu. Ketika saudara, anak saya menikah, anak saya yang sulung menikah, Ibu Rohani sini ada kan? Tahun, kalau nggak salah tahun 2005, masih kecil. Saya tahu waktu itu menyanyi lagu rohani. Karena saya sudah katakan, selama pesta tidak ada lagu dunia, lagu rohani. Karena saya tahu saudara-saudara saya sebagai hamba Tuhan menyanyi lagu-lagu rohani terus. Tiba saatnya ada saudara kami yang muslim. Dia bilang saya mau menyanyi lagu rohani, satu lagu rohani. Dan seterusnya sudah lagu dunia. Waktu dia menyanyi lagu dunia itu, ya sudahlah. Mulai terlepas, ada kebebasan saudara. Ya kami biasanya menyanyi lagu-lagu Manado saudara. Akhirnya minggu depan saudara, kalau tidak salah balas gereja. Waduh, kebetulan kakak kami yang khotbah, benar-benar kami dibanting saudara. Ini ada saksi yang hidup. Dibilang, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Dan kenyataan, bukan lagu-lagu rohani yang mau dikumandangkan, tetapi lagu-lagu dunia. Saya terima kasih. Kalau itu ditegur, terima kasih. Saya coba perbaiki terus. Karena saya ingin menjadi kedewasaan penuh. Menjadi anak-anak Tuhan. Haleluya. Oleh karena itu jadi anak Tuhan itu bukan gampang. Jangan dalam pelayanan kita kelihatan hebat, tapi di luar kita mulai kelihatan lebih hebat lagi di luar, saudara. Ya, hari-hari berdoa, hari-hari menyembah, hari-hari naik di mimbar, tapi hari-hari berbuat dosa, hari-hari berbuat dosa. Kalau di klop oleh Tuhan dia bilang bedok. Ya, dosa dengan doa itu pas. Mau ditempatkan di mana? Terserah Tuhan. Mau dikasih di surga atau di neraka? Terserah Tuhan. Tetapi kita anak-anak Tuhan jangan seperti itu. Ya, tetap kita mempertahan kedewasaan penuh di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Saya takut, saudara, waktu itu saya sudah takut. Dan saya berupaya, saudara. Kalau ada acara-acara, ya biasa. Tapi ya demikian. Ada perubahan, lama-lama perubahan. Setelah masuk lagi ini poco-poco, ya poco-poco. Semua poco-poco, ya biasa. Tetap lakukan itu. Yang penting kita tidak keluar dari koridor. Ya Tuhan, haleluya. Sekarang anak-anak Tuhan ini aneh-aneh saudara. Menjadi anak-anak Tuhan suka melayani. Habis melayani saudara di belakang sana mabuk. Suka melayani di sini. Jadi terus di tempat ini, di luar menjadi isap rokok kudus, ya. Melayani di luar jadi narkoba. Dan saya tahu banyak anak-anak Tuhan yang jatuh karena narkoba. Ada banyak hamba-hamba Tuhan juga yang jatuh karena itu. Tetapi firman Tuhan menegaskan, mari kita menjadi batu yang hidup. Kita menjadi pelayan Tuhan yang sempurna. Kita tanggalkan itu. Haleluya. Dan di sini tidak ada. Kalau di Manado sana banyak. Habis melayani, sebentar so mabuk. Karena di Jakarta itu tidak ada cap tikus. Ya. Ini bahasa Manado. Jakarta tidak cap tikus, tapi kalau di Manado sana di mana-mana ada cap tikus. Habis melayani sudah mabuk lagi. Bukan cuma itu saudara. Bahkan pada waktu kegiatan-kegiatan pilkada saudara, begitu ramai hamba-hamba Tuhan ikut berkampanye. Padahal tugas hamba Tuhan itu melayani. Tapi ternyata bukan. Menjadi kampanye, menjadi corong. Ya, dari salah satu kandidat. Apa yang dia inginkan? Mencari keuntungan. Jangan tinggalkan itu. Menjadi hamba Tuhan, mari kita melayani dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudara kekasih dalam Yesus Kristus,
Hal yang kedua, sudah sama seperti bayi yang lahir. Yang ketiga, datang kepadanya batu yang hidup. Datang kepadanya batu yang hidup itu siapa? Kepada Tuhan. Ya. Datang kepada Tuhan. Kalau kita mau jauh dari Tuhan, berkat itu jauh. Tetapi kalau kita datang kepada Tuhan, berkat itu akan datang. Tanpa kita cari, Tuhan akan perintahkan itu berkat itu datang kepada keluarga ini. Datang kepada keluarga ini. Ya. Kita baca di dalam 1 Korintus 10 ayat 3-4. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Ini berbicara kepada orang-orang Israel. Ketika orang-orang Israel itu keluar dari Mesir, mereka diperhadapkan dengan masalah pergumulan. Ya. Selama 40 tahun di padang gurun, bukan sedikit pergumulan yang dihadapi oleh umat Israel. Tapi pada kenyataan mereka diberkati makanan-makanan yang sama, minuman-minuman yang sama. Sangat luar biasa. Tuhan itu memberkati umat-umat pilihannya. Dan kalau umat-umat Israel diberkati, kita semua juga ini akan diberkati. Kita makan yang sama di hari Minggu, makan di mimbar ini yang sama. Dan kami yakin kita akan diberkati lewat mimbar yang sama ini, saudara. Nehemia pasal yang ke-9. Nehemia pasal 9 ayat 19 sampai 21. Dia berkata demikian, engkau tidak meninggalkan mereka di padang gurun karena kasih sayangmu yang besar. Tiang awan tidak berpindah dari atas mereka pada siang hari untuk memimpin mereka pada perjalanan. Begitu juga tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Dan engkau memberikan kepada mereka rohmu yang baik untuk mengejar mereka. Juga manamu tidak kau tahan dari mulut mereka. Dan engkau memberikan air kepada mereka untuk melepaskan dahaga. 40 tahun lamanya engkau memberikan mereka makan di padang gurun. Mereka tidak berkekurangan, pakaian mereka tidak rusak, dan kaki mereka tidak bengkak. Kita bisa melihat bagaimana pertolongan Tuhan 40 tahun lamanya berada di padang gurun. Ini salah satu contoh yang Tuhan berikan kepada umat-umat pilihan Tuhan. Diproses. Siang hari mereka ada perlindungan dari tiang awan. Pada malam hari adalah tiang api yang selalu menuntun mereka keluar. Mereka haus, ada minum. Di sini ceritakan pakaian selama 40 tahun tidak pernah rusak. Kakinya berjalan selama 40 tahun tidak pernah bengkak. Barangkali kalau ada yang pakai sepatu, selama 40 tahun dia pakai sepatu itu tidak rusak. Saya pikir-pikir kalau ada disebarkan di medsos itu atau online, saya bilang sama Oma, tolong dipesan di online itu. Sepatu yang 40 tahun itu tidak rusak. Karena saya tahu ibu-ibu itu hobi itu online ya. Ya, puji Tuhan. Kita bisa melihat bagaimana pertolongan Tuhan kepada umat-umat Israel. Tidak pernah berkekurangan, dicukupkan setiap kebutuhan mereka. Kalau Tuhan memberkati umat Israel, Tuhan akan memberkati jemaat GPD Yordan. Amin. Tuhan akan memberkati saudara. Kenapa? Sebab batu yang dipikul itu tetap mengikuti sampai tujuan. Sejak umat Israel keluar dari Mesir sampai ke tempat tujuan Kanaan, batu yang dipikul
dipikul oleh umat Israel itu tetap menyertai mereka sampai di tujuan. Haleluya. Saya percaya Tuhan yang sama juga akan menyertai kita dalam perjalanan ini. Saya pikir-pikir saudara, usia saya sudah 60 lebih, semua hampir 70 saudara. Hidup ini juga pendek, kalau 70 barangkali kurang 3 tahun. Ya. Kalau Tuhan kasih 80 ini tinggal 13 tahun hidup, sudah sangat singkat. Tetapi saya bersyukur Tuhan masih tuntut kesehatan. Begitu banyak yang terpapar karena COVID. Di daerah Manado itu zona merah. Tetapi saya bersyukur sampai saat ini Tuhan masih pelihara kekuatan, kemampuan. Karena apa? Karena kami bersandar kepada batu yang hidup itu. Haleluya. Yaitu Tuhan Yesus. Kita tidak terlepas melewati lembah kekelaman. Tidak terlepas. Kami menikah sudah 42 tahun lamanya. 42 tahun kami menikah, saudara. Sekian lama perjalanan kami. Begitu banyak benturan-benturan. Siapa yang bilang rumah tangga tidak ada benturan? Hampir-hampir mau pecah. Tetapi selalu Tuhan memberikan kami kekuatan lewat kuasa Roh Kudus. Roh Kudus yang memberikan kemampuan kepada kita. Sehingga apapun yang kami lakukan Tuhan tetap bela, saudara. Ya. Menjadi anak Tuhan. Di mana tidak ada pertengkaran. Semua bisa terjadi pertengkaran. Saya pergi kepada kakak, saya pergi kepada adik, pergi kepada ponakan. Pasti ada pertengkaran. Tetapi kalau kita terjadi pertengkaran, mari kita pegang ini prinsip. Kalau kita salah, diam. Sebab diam itu adalah emas. Kalau kita mulai terjadi percecokan, di situ adalah terjadi kehancuran. Haleluya, puji Tuhan. Oleh sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau sampai saat ini Tuhan masih menolong, ya, Tuhan masih memberkati. Walaupun begitu banyak pergumulan, siapa bilang tidak ada pergumulan? Semua banyak pergumulan, kami banyak pergumulan. Tetapi pergumulan itu kami selalu bawa doa dan kami sampaikan kepada Tuhan. Dan saya bisa melihat Tuhan memberkati. Tuhan menolong kami. Mengapa? Sebab batu itu adalah Kristus yang mengikuti kita terus dalam setiap permasalahan. Amin. Batu itu yang mengikuti dalam permasalahan, lepas kepada Tuhan. Tuhan, ada masalah ini, kami lepas. Biar Tuhan yang ngatur. Sehingga saudara, 42 tahun kami sudah jalani rumah tangga kami. Anak kami yang tua sudah 41 tahun, saudara. Adik dari Ibu Rohani sini. Tapi luar biasa Tuhan menolong. Tuhan memberkati. Hal yang keempat, saudara, bahan yang dipergunakan. Kita membangun gereja ini, kita memiliki bahan-bahan. Tetapi ketika Salomo membangun mezbah, ketika Salomo membangun bait Allah, dia tidak mempergunakan bahan-bahan yang tidak baik. Dia memakai bahan-bahan yang kualitasnya baik. Dia memakai kayu aras, dia memakai kayu sanobar. Bahkan dia mengambil bukan sembarangan batu. Ketika dia membangun bait suci, dia memerintahkan juga orang-orang untuk melinggis batu yang besar dan batu-batu pilihan untuk dijadikan bait Allah. Untuk membangun mezbah, membangun rumah Tuhan. Mari kita memberi yang terbaik dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, ya. Kadang-kadang saudara kita hanya asal-asal, kita anggap aduh biasa-biasa saja. Ya. Tetapi dalam pelayanan itu kita harus memberi yang terbaik. Ketika Salomo itu membangun Ka'bah Tuhan, membangun mezbah itu, membangun bait Allah, pakai kayu-kayu yang kualitas bagus, batu-batu yang bagus. Bahkan dia pakai tukang-tukang yang bagus. Karena dia menginginkan bait suci itu adalah
bait yang hebat, bait yang betul-betul kualitasnya halus. Biasa kalau orang Jawa itu kerja di Manado, kalau bangunan itu halus. Tapi kalau orang Manado, bahas orang Manado, waduh, kayaknya kalau dilihat begini gelombang-gelombang semua. Tapi kalau orang Jawa yang kerjakan, sangat halus. Kami harus akui itu kualitas. Nah saudara-saudara, ketika itu bait Allah sudah dibangun dengan bahan-bahan kualitas yang baru, yang baik, maka banyak umat-umat Tuhan yang datang, ya. Siapa penopang-penopangnya? Siapa? Kita ini adalah batu yang hidup. Kita memberi yang terbaik, Datang kepada Tuhan kita memberikan yang terbaik. Saya bilang sama istri saya, orang dua ini sudah hampir 2 bulan meninggalkan dalam pelayanan. Ingat-ingat ya, sudah 2 bulan perpuluhan anak kasih. Belum kasih, tapi saya ingat-ingat. Pulang saya akan selesaikan 2 bulan itu. Mengapa? Kalau saya tidak memberi, saya akan rasakan bagaimana dampaknya dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, dalam kehidupan kami. Segala sesuatu kami akan memberi yang terbaik, Tuhan akan memberi yang terbaik. Kita sebagai orang tua memberi contoh yang terbaik kepada anak-anak kita, saudara. Saya katakan waktu saya menikah, saudara, hari pertama, saudara, ya Bapak Gembala tahu hari pertama. Hari pertama, saudara, kami tidur di rumah, saudara, masih jam 4. Saya sudah dengar, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sudah dalam penyembahan, jam 4 subuh. Saya bilang sama istri, aduh, masih mau tidur, coba sembahyang. Bagaimana ini? Saya anggap itu mengganggu. Karena saya belum mengerti. Tetapi dampak dari doa orang tua, dia bisa memberkati kita semua. Tidak terlalu sulit. Dalam hidup ini saya lihat, barangkali ada orang bilang begitu sulit menghadapi hidup ini. Tetapi bagi kami saya mudah. Kenapa? Karena ada doa, ada pujian dan penyembahan yang kita naikkan dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudara, mari kita sebagai orang-orang yang percaya, biar kita menjadi batu yang hidup, ada pujian dan penyembahan yang kami naikkan. Seperti tadi pujian penyembahan kami rasakan ada sukacita. Selanjutnya, ketika bait Allah atau bait suci itu dibangun, maka ada orang-orang yang ada di bait suci memiliki kemampuan kualitas. Memiliki kemampuan kualitas rohani. Jangan sudah bertahun-tahun kualitas rohaninya tetap di bawah. Sekian lama berumah tangga tidak ada kemajuan. Ingat, mau salahkan siapa? Dalam pelayanan tidak ada kemajuan. Tapi berdoa kepada Tuhan, saudara. Sebab firman Tuhan, ketika bait Allah itu sudah ada, maka orang-orang yang datang dia memiliki iman yang besar, memiliki kualitas yang tinggi. Sedapatnya kita memiliki 5 jawatan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Ada 5 jawatan, barangkali hamba-hamba Tuhan yang tahu. Menjadi seorang nabi, seorang nabi saya belum. Menjadi seorang rasul, ya belum. Menjadi seorang penginjil, masih boleh sedikit-sedikit. Menjadi gembala, itu ada. Saya tidak punya kemampuan. Kalau tidak punya kemampuan, jawatan yang terakhir adalah sebagai pengajar. Amin. Masa tidak bisa jadi seorang pengajar? Biar hanya mengajar kepada anak-anak. Nah, hari Minggu, sekolah Minggu. Ya.
Hari Minggu suami jangan minum-minum, masuk gereja. Itu adalah bagian pengajaran. Kalau bilang pengajaran, saya adalah selama saya dinas di militer, saya instruktur. Saya instruktur. Begitu keras mendidik anak-anak itu, mendidik keras. Tetapi saudara, mendidik keras bisa, tapi jangan jadi jahat, ya. Karena kadang-kadang orang begitu. Oh, instruktur ini kok memang penjahat, saya tidak mau. Jadi instruktur adalah masih jadi instruktur yang betul memiliki wibawa. Kalau dia salah, saya pun tidak mau tempeleng. Sudahlah, cungkir-cungkir aja kamu, guling-guling aja, pompa, udah. Yang penting dihukum. Tetapi ketika kami menyakitkan dia, memukul, dia akan tanam dendam di dalamnya. Jangan itu. Jadi sebagai pengajar, saudara. Oleh karena itu, saudara, marilah kita bangkitkan iman kita dalam pelayanan, membantu menopang pelayanan yang ada di tempat ini. Hidup sekarang sudah di akhir zaman, ya. Tuhan menginginkan supaya kualitas iman kita harus bertumbuh. Bukan kualitas menjadi kanak-kanak, saudara. Si Tuhan. Ayat yang terakhir, saudara. Kita baca di dalam Mazmur pasal 118. Mazmur 118 ayat 21 sampai 22. Dia berkata, aku bersyukur kepadamu sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Jadi ini Mazmur, dia bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan sudah menjawab dan Tuhan menjadi keselamatanku. Ayat yang berikut 22. Sebab batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Amin. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang menjadi batu penjuru. Siapa dia? Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah dibuang, tetapi ini menjadi batu penjuru. Dia yang sudah menyelamatkan kita. Dia sudah kerjakan keselamatan di kayu salib untuk menebus dosa-dosa saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Pemain musik kami undang saudara.